Shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi kami hingga saat ini. Bersyukur atas semua anugerah dan kasih-Mu Bapa. Sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami agar mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berbahagia karena diampuni Tuhan. Saudara, adakah di antara kita yang tidak berbahagia ketika kesalahan atau dosa kita diampuni Tuhan? Saya yakin kita semua berbahagia, senang, sukacita. Itu pun kalau kita menyadarinya. Terkadang karena kita tidak merasa diadili oleh Tuhan langsung, ketika kita diberi pengampunan, kita merasa biasa-biasa saja. Tapi bayangkan kalau kita melakukan kesalahan, mungkin kita membuat kegaduhan, lalu kita dibawa ke pengadilan. Kita dipanggil, kita diadili, kita disidang. Pasti kita tidak nyaman. Orang yang berurusan dengan hukum pasti tidak akan merasa tenang. Pun kasus atau masalah yang diperbuat tidak terlalu berat, tergolong ringan. Namun ketika berhadapan dengan hukum, tetap saja siapapun dia akan merasa tidak nyaman. Dan ketika orang diperhadapkan dengan hukum, disidang, diadili, dan ketika dinyatakan tidak berbuat salah, maka betapa senangnya, betapa bahagianya orang yang dinyatakan oleh hakim tidak bersalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini boleh saja kita bersandiwara. Karena dunia ini katanya, atau bahkan ada dalam lagu, dunia ini panggung sandiwara. Namun saudara, di hadapan Tuhan, saya dan saudara, kita tidak dapat bersandiwara. Sekecil apapun dosa tetap dosa. Seperti apapun kita berupaya untuk menyembunyikan di hadapan Tuhan, akan terlihat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, alangkah bijaknya kita dalam kehidupan beriman apabila kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa itu bisa saja dengan ucapan kita yang menyakiti hati orang. Bisa dengan perbuatan, tindakan kita. Bisa dengan mata kita. Ketika kita melihat sesuatu lalu kita mengingini dalam hati dan berupaya untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah sangat dosa itu. Ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita waktu dan kesempatan lalu kita tidak maksimalkan itu dengan baik, kita sudah dosa. Dalam hidup ini kita menyadari bahwa kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu penting saudara, supaya kita
mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Setiap malam sebelum kita tidur, setiap saat kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kepada anak-anak kita di kelas katekisasi, selalu saya tekankan kepada mereka. Saya ajarkan supaya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, baik sengaja atau tidak sengaja. Olehnya saya mengajarkan anak-anak kita supaya setiap malam setidak-tidaknya ketika mau tidur atau menjelang tidur berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Dosa karena ucapan, tindakan, sikap, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni. Ketika itu yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka tentu Dia menyambut doa dan permohonan kita, dan Dia menganugerahkan pengampunan bagi kita. Dan di saat itulah kita merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itu, berbahagialah saya dan saudara ketika Tuhan mengampuni kesalahan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami sungguh merasakan bahagia dan sukacita ketika Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Olehnya Bapa, biarlah kami sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami diberi kekuatan untuk tidak hidup lagi dalam dosa. Kami memberlakukan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Sertai dan lindungilah kami di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari perbuatan dosa. Biarlah apa yang kami lakukan, kerjakan. Apa yang kami ucapkan, semuanya hanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Seraya memohon Tuhan, ketika kami beraktivitas di sepanjang hari ini, melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kami, doa pinta kami Tuhan memberkati, membuat berhasil, sehingga kami dapat menikmati buah dari apa yang dikerjakan tangan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berikanlah kelegaan bagi kami yang berbeban berat, berikanlah kesembuhan bagi kami yang sakit, berikanlah kelancaran dalam segala urusan kami di sepanjang hari ini. Ini doa pinta kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.